Ini ada masuk komentar, Pak Ustadz serius nanya, itu termasuk syirik atau sejenisnya bukan? Nah, ini perlu saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk kepada komentar channel Majmu'atul Hikam, yang insya Allah pada kesempatan ini bisa saya jawab, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun sebelum saya menjawab beberapa pertanyaan, saya ingin mengomentari sebuah komentar dari Oppo Indonesia, ya, Oppo Indonesia 3673. Beliau memberikan komentar pada video saya yang ciri-ciri pasangan terkena sihir atau guna-guna. Beliau berkomentar, Ustadz, kok seperti ciri-ciri seperti suami saya setelah pulang dari rantau. Apa suami kena guna-gunanya? Ustadz, sekarang suami saya memilih tinggal sama ibunya. Jadi maksudnya mungkin suaminya setelah pulang dari rantauan, ciri-cirinya mirip sekali seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri atau pasangan yang terkena guna-guna. Biasanya dia melihat kita dengan rasa benci atau tidak suka, yang asalnya cinta malah jadi benci. Kemudian terkadang kalau ditanya seperlunya atau mungkin sering mempermasalahkan hal yang kecil, ini adalah merupakan salah satu ciri guna-guna. Mudah-mudahan bagi Anda yang mungkin mengalami hal ini, silahkan Anda berikhtiar dan berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan kesembuhan kepada suami atau pasangan Anda, sehingga guna-guna atau sihir yang timbul atau terkena kepada pasangan Anda segera Allah sirnakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian ada lagi komentar dari Bidi Cahyono, ya. Sebelum saya jawab, ini saya mengomentari dulu sebuah komentar yang masuk, yaitu dari Bidi Cahyono 8999, ya. Yaitu beliau berkomentar, Qabil tu guru yang mulia, walaupun saya tak pernah jumpa, saya berterima kasih dengan guru dan saya anggap guru karena ilmu-ilmunya yang masyhur dan kami telah praktekkan semuanya berhasil. Mudah-mudahan guru selalu dilindungi hidayah Allah. Amin. Supaya selalu membuat video-video ilmu hikmah-hikmah lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Namun sebetulnya saya tidak ingin menggurui siapapun. Bagi Anda yang mungkin menyimak channel Majmu'atul Hikam, silakan Anda diamalkan. Tapi saya sendiri tidak berniat untuk menggurui siapapun. Saya insya Allah saya berhusnudzon kepada para pemirsa semua. Mungkin ada juga yang memiliki ilmu-ilmu yang lebih dari yang pernah saya dapatkan. Insya Allah mudah-mudahan bagi siapapun yang menyimak dan mengamalkan video Majmu'atul Hikam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala hajatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan beliau berkomentar, alhamdulillah katanya telah dipraktekkan semuanya berhasil. Mudah-mudahan ini bagi Anda yang mungkin belum berhasil, mungkin ini adalah tinggal menunggu waktu saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan sesuatu ijabah pada posisi dan waktu yang sangat tepat untuk Anda, ya. Bukan untuk kemauan Anda, bukan pada waktu dan posisi yang Anda mau, tapi pada posisi dan waktu yang Allah tetapkan, ya. Ini jawabannya. Kemudian ada pertanyaan, ya, dari video saya yang masuk
pada video pengalaman Teh Nela menggantung foto untuk memanggil orang yang kabur ya. Ini ada masuk komentar, Pak Ustadz serius nanya, itu termasuk syirik atau sejenisnya bukan? Nah, ini perlu saya jawab. Sebetulnya ini tidak termasuk ya, tidak termasuk syirik. Di situ juga saya sudah mengomentari bukan termasuk syirik. Untuk mengetahui syirik atau tidak, kita harus belajar pengertian dan macam-macam syirik, Mbak ya. Jadi ini insya Allah ini bukan merupakan sesuatu yang menimbulkan kesyirikan, akan tetapi ini adalah hanya melalui media saja, media permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengetahui syirik atau tidak ini kita harus mengetahui apa sih syirik itu. Jangan sampai bilang orang, "Oh, kamu musyrik, oh, kamu syirik," tapi kita sendiri tidak tahu syirik itu apa. Suatu saat saya pernah bertanya kepada salah satu teman saya hanya mengetes waktu itu, ya, saya bertanya, "Bang, kalau kita minta bantuan sama jin," saya bilang begitu, "kira-kira gimana hukumnya?" Dia jawab, "Oh jangan, itu musyrik." Nah, kenapa saya bilang, kenapa kok dibilang musyrik? Ya kita harus minta tolong itu hanya kepada Allah, katanya begitu. Apa dalilnya? Dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, artinya apa? Hanya kepadamulah wahai Allah aku beribadah dan hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Jadi kalau minta tolong harus kepada Allah. Oke, saya bilang. Tidak lama kemudian saya minta diambilkan minum, ya, minum. "Bang, tolong ambilin minum. 1 gelas, saya haus nih," saya bilang begitu. Akhirnya dia mengambil air 1 gelas dan saya minum. Saya bilang begini, setelah saya minum, saya tanya, "Bang, saya musyrik gak?" "Enggak. Kan saya minta tolong sama abang," gitu kan. "Saya minta tolong diambilin air 1 gelas, saya kepada abang, saya musyrik gak?" "Oh enggak, kenapa?" Saya bilang kan, "Kenapa gak musyrik?" Kata abang, minta tolong itu minta tolong itu harus hanya kepada Allah. Sedangkan saya minta tolong kepada abang. Nah, loh, beda lagi, beda gimana? Ini sama-sama meminta tolong. Sedangkan jin itu makhluk Allah, abang juga makhluk Allah. Kenapa kepada jin kita dibilang musyrik, kepada abang gak dibilang musyrik? Nah, ini kita harus sama-sama mengetahui dan mempelajari apa sih yang disebut syirik itu ya. Silahkan Anda pelajari apa itu syirik dan macam-macam syirik. Ini jangan sampai Anda yang bilang syirik padahal sebetulnya tidak syirik. Jangan sampai Anda bilang tidak syirik padahal sesungguhnya Anda berbuat syirik. Contoh, seperti halnya kita punya sakit kepala, punya penyakit sakit kepala, kemudian kita beli beli Paramek maksud saya, ya, beli Paramek. Setelah kita makan itu Paramek, alhamdulillah penyakit sakit kepalanya hilang. Ketika ditanya, "Aduh, kemarin nih saya sakit kepala." Ketika ditanya, "Kenapa? Sekarang udah sembuh belum?" Dia bilang, "Alhamdulillah udah sembuh." Nah, kenapa sembuhnya? "Oh, saya kan minum Paramek jadi sembuh." Nah, sebetulnya itu kata-kata yang syirik ya. Sebetulnya itu kata-kata syirik. Kenapa? Karena Paramek itu tidak memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit. Paramek itu kita buang saja diam. Kita pukul aja diam, nggak ada perlawanan. Ya. Bagaimana bisa menyembuhkan sebuah penyakit? Nah, kalau kita menyebutkan bahwa sakit kita sembuh dengan Paramek, maka itulah yang syirik. Ya. Jangan sampai Anda berkata syirik padahal tidak syirik. Anda berkata tidak syirik padahal sesungguhnya syirik. Nah, ini jadi harus kita belajar apa sih yang disebut syirik itu ya. Nanti insya Allah kita akan bahas apa itu syirik dan macam-macam syirik insya Allah pada video yang selanjutnya. Oke. Kemudian saya ingin memberikan suatu pelajaran bahwasannya syirik atau tidak ini tergantung kepada keyakinan kita ya. Dimana suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ketika membelah lautan, kita lihat Nabi Musa membelah lautan, apakah beliau langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian terbelah? Ternyata tidak. Di dalam suatu kisah ternyata Nabi Musa alaihissalam untuk membelah lautan itu beliau memukulkan tongkatnya kepada lautan. Kenapa kok harus pakai tongkat? Kenapa gak langsung saja kepada Allah? Kenapa harus pakai tongkat? Nah,
kalau ini dibilang musyrik, ya, kalau ini dibilang syirik, maka Nabi Musa alaihissalam termasuk orang yang syirik. Padahal sesungguhnya tidak, ya. Ketika kita mempercayai suatu benda atau suatu barang di dalam media kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sebetulnya tidak syirik. Yang penting keyakinan kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sedikit pun meyakini, Nabi Musa sedikit pun tidak meyakini tongkat ini memiliki kekuatan kecuali kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita minum paramek, jangan sedikit pun ada keyakinan bahwa paramek lah yang menyembuhkan kita, jangan, ya. Tapi tetap paramek hanya sebagai media, paramek hanya sebatas itu ikhtiar kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan rasa sakit tersebut. Nah, termasuk ketika kita menggantungkan foto, itu bukan kita bergantung kepada foto, ya, kita bukan meminta kepada foto. Ini tidak musyrik, cuman medianya seperti itu yang dijelaskan oleh ulama. Medianya kita tulis kalimat di belakang foto, kemudian kita gantungkan, itu hanya sekedar media. Itu hanya sekedar media permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati tetap harus digantungkan kepada Allah. Ya Allah, ini foto dan kalimat ini tidak memiliki kekuatan kecuali Engkau memberikan kekuatan kepada foto dan kalimat tersebut dan keberkahannya. Maka disitulah akan terjadi sebuah khasiat dan fadilah keutamaan sebuah kalimat ini. Jadi insya Allah ini jawabannya adalah tidak termasuk syirik, ya, tidak termasuk syirik. Termasuk ketika kita sudah makan, ditanya, woi, kita ditanya nih, woi, kamu lapar nggak? Enggak, saya nggak lapar. Kenapa? Karena saya sudah makan. Nah, berarti kita meyakini, kalau kita berkata seperti itu, dengan keyakinan yang menimbulkan kenyang itu adalah nasi atau makanan, ini juga termasuk syirik. Padahal secara ilmu tauhid, nasi itu tidak memiliki kekuatan untuk mengenyangkan perut. Tidak ada. Ya, tidak ada. Karena apa? Banyak orang yang makan tapi tidak kenyang-kenyang. Yang hakikatnya yang menimbulkan kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi makan atau tidak itu tidak berpengaruh. Ya, yang menimbulkan kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makanan, bukan nasi dan sebagainya. Karena tidak sedikit orang yang makan terus tapi tidak kenyang-kenyang, ya. Ini perlu kita pahami. Jadi tetap kita hati bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengandalkan dan bergantung kepada wirid dan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh ulama. Tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi pertanyaan pada video saya yang berjudul tentang cara memanggil orang supaya datang dengan rasa cinta. Ada yang berkomentar, Qabil itu Pak Ustadz, apa boleh diletakkan di dompet saja? Dan itu cara mengamalkannya, apakah kita baca doanya tiap hari Pak Ustadz? Nah, ini saya jawab, diletakkan di saku saja, ya, diletakkan di saku. Kemudian untuk doanya cukup dibacakan 11 kali saja ketika kita menulis. Setelah kita selesai menulis, kemudian kita bacakan 11 kali. Maka insya Allah tulisan itu tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, dan insya Allah keberkahan tersebut akan menimbulkan suatu rasa cinta dari pasangan yang kita tuju tersebut, ya. Kita mohon kepada Allah, ini pun tidak termasuk syirik, ya, tidak termasuk syirik karena ini tetap kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan media, ya. Sebagaimana kita berobat ke dokter itu hanya sebagai media perantara saja, ya. Kita sakit, misalkan kita sakit panas dingin, meriang, atau sakit apa saja, kita datang ke dokter. Kenapa datang ke dokter? Kalau Anda berkata syirik, langsung saja minta kepada Allah, tidak usah datang ke dokter, ya. Kalau Anda datang ke dokter, berarti Anda syirik kalau pengertiannya masih umum, ya. Karena syirik itu sebetulnya bukan datang ke dokter, bukan datang ke kiai untuk meminta doa, bukan, ya. Tetap kita bergantung kepada Allah. Sekalipun Anda sakit, datang ke dokter, kemudian minta obat, terus Anda sembuh, apabila Anda punya keyakinan, saya sembuh gara-gara diobati oleh dokter, itu adalah yang musyrik. Tapi ketika Anda berkeyakinan, saya berobat ke dokter tersebut, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, dokter itu tidak punya kekuatan, dokter itu tidak punya ilmu untuk menyembuhkan orang, tidak punya, ya. Hanya sekedar syariat,
hanya sekedar ikhtiar saja. Nanti yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi komentar, izin bertanya Pak Ustadz, pada video saya cara meminta uang malaikatnya. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau puasa putih dimulai Selasa besok, apakah bisa Selasa tanggal 21 berarti selesai tanggal 23, sedangkan tanggal 23 puasa Ramadan ya. Jadi untuk yang mau mengamalkan cara meminta uang malaikat ini, saya sarankan silakan Anda berpuasa saja pada bulan Ramadan, tidak usah tanggal 21 Selasa ini. Nanti Anda puasa saja pada hari Selasa pada bulan Ramadan. Insya Allah ini tidak akan mengurangi khasiat dan fadilah. Sekalian Anda berpuasa Ramadan, puasa wajib, Anda mengamalkan doa ini. Nanti insya Allah Anda terakhir berarti hari Kamis malam Jumat, dan malam Jumatnya Anda jangan tidur. Insya Allah ini pun akan menambah keberkahan, sehingga kita berdoa pada bulan Ramadan, insya Allah akan menambah keberkahan dan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan bulan Ramadan. Kemudian ada lagi pertanyaan pada video saya yang solusi jika foto sudah digantung, amalan sudah dikerjakan namun ijabah belum didatangkan. Ini ada yang berkomentar, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Saya baru sadar sekarang, selama ini saya suka ngomong bergantung pada doa dan wirid saya. Ternyata salah besar. Harusnya langsung bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa dan wirid saya belum tentu sudah benar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Ini di sini saya jelaskan, memang pada video saya ini saya jelaskan kita tidak boleh bergantung kepada amalan dan wirid yang kita kerjakan ya. Karena amalan dan wirid yang kita kerjakan itu tidak memiliki kekuatan sama sekali. Yang punya kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wirid dan amalan ini hanya permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hanya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seperti kita memiliki sebuah proposal. Proposal itu mohon untuk sumbangan sebuah masjid misalkan. Itu proposal tidak ada apa-apanya kalau tidak dikasih ya. Tidak dikasih sama yang memberi proposal, sama yang menerima proposal maksud saya. Itu tidak akan menghasilkan uang, tidak akan menghasilkan. Proposal ya hanya proposal ya. Tapi proposal itu akan berisi sebuah uang apabila sudah diberikan oleh orang yang menerima proposal, memberikan uang tersebut. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, tetap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menghilangkan syariat ya. Jadi tetap syariat itu diperlukan, akan tetapi ijabah dari Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat kita butuhkan. Jadi jangan sampai Anda memohon kepada Allah tanpa melalui syariat ya, tanpa melalui Anda sakit gitu ya, akan tapi tidak datang ke dokter, tidak minum obat ya. Memang tidak mustahil Allah bisa menyembuhkan tanpa datang ke dokter. Tidak mustahil, Allah sangat berkuasa, Allah menyembuhkan walaupun Anda tidak minum obat. Akan tetapi kita sebagai manusia biasa, sebagai permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terlihat sombong, silahkan Anda datang ke dokter, Anda minum obat, kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya entah itu sembuh atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana kita berdoa, jangan sampai Anda usaha tanpa doa adalah merupakan suatu kesombongan ya. Usaha tanpa doa berarti itu Anda telah melakukan sebuah kesombongan, sehingga Anda menyangka bahwa usaha adalah yang memiliki kekuatan tanpa menyangkut pautkan dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan video kali ini bisa menjadikan sebuah pengetahuan untuk kita dan bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.